webinar kita pada siang. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Aris yang setelah hadir meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Sebelum kita memulai webinar kita, izinkan perkenalkan nama saya Cindy Ledia Virgo sebagai host atau em, host pada siang hari ini dan bersama kita sudah hadir Bapak Ahmad Aris Tantowi, Eskom MTI. Beliau merupakan eh, sudah menempuh pendidikan strata 1 di ITDI, Institut Teknologi Digital Indonesia, yang dulu bernama STEMIK Akakom di Yogyakarta tahun 1997 dan melanjutkan ke program Magister Teknologi Informasi di IIB Dharma Jaya Bandar Lampung tahun 2011. Saat ini sebagai dosen tetap di salah satu perguruan tinggi di Jakarta dan juga beliau aktif dalam menjalankan Tridharma perguruan tinggi dan menulis buku ilmiah dan juga belajar bahasa asing dan sedang aktif juga mengajar bahasa Inggris dan bahasa Urdu Pakistan. Sebelum kita masuk ke webinar kita, kepada Bapak Aris Tantowi, dengan tema webinar kita pada siang hari ini yaitu AI, Literasi Digital dan Revolusi Pendidikan Indonesia. Kepada Bapak Ahmad Aris Tantowi, dipersilakan. Baik, terima kasih Miss ya. Miss apa Mbak ini ya? Miss Cindy Boleh Pak, ini. boleh nih, boleh, Ya, boleh Miss Pak. Cindy ya. Boleh, Pak. Kalau nggak salah saya lihat fiturnya Eskom juga ya. Jadi kita Iya. ya sejalur ya, sama-sama Eskom. Alumni mana, Miss? Saya dulu STMI Indonesia Padang, Pak. Oh, Iya, Padang, Masya Allah. iya. Padang. Baik, Sekarang Bapak Ibu udah sekalian. ganti, sekarang udah ganti sih namanya tuh jadi Universitas Metamedia. Ya, Padang ya. Baik, baik. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, di siang ini ya, kita akan sama-sama belajar tentang AI. Ya, ada materi yang cukup menarik gitu. Kita pilih yang saat ini sedang viral di dunia pendidikan, bahkan di umum. Gitu. Secara umum ini sudah pada mengenal, anak-anak kecil itu sudah mainannya AI. Nah, di sini boleh ya kita mulai share dulu materinya. Materi kita kali ini yaitu AI, literasi digital, dan revolusi pendidikan Indonesia. Jadi background saya atau biodata saya sudah dibacakan oleh Miss Cindy Letia Virgo ya, sudah cukup lengkap. Kalau mau yang lebih lengkap lagi boleh nanti ada kontak personnya. Boleh kita tanya secara pribadi tidak apa-apa. Kita cukup welcome. Karena tiap hari memang kita juga biasa mengadakan Zoom juga, tapi artinya ada itu tadi ada pembelajaran online. Baik, untuk menyingkat waktu kita mulai di pembahasan presentasi kita kali ini tentang AI, literasi digital, dan revolusi pendidikan di Indonesia. Mohon maaf Pak, suaranya kecil Pak. Mohon Oh, dibesarkan ya, sedikit Pak. gimana? Suaranya kurang terdengar. Tes, tes, gimana? Sudah Sudah, bisa? sudah, Sudah? sudah. Oh ya, kadang-kadang ini, Mbak, apa sinyal ya? Sinyalnya itu. Kami tinggal di ini, di Bogor. Ya, kadang-kadang memang sinyalnya agak trouble, tapi mudah-mudahan udah normal ya sekarang ya. Baik. Ya, di sini ada satu slide yang sudah kita siapkan. Ada pertanyaan pemantik. Pemantik itu pemicu, triggernya. Jadi mungkin teman-teman sekalian atau Bapak Ibu sekalian, mungkin di kalangan mahasiswa ataupun di kaum pelajar lah itu utamanya. Ini ada satu pertanyaan, pemantik, pemicu kita. Apakah AI ini akan menggantikan guru dan dosen? Ini ada satu pertanyaan menjadi pemicu kita. Apakah mahasiswa atau siswa ataupun siapapun masih perlu berpikir jika AI ini bisa menjawab semuanya?
mungkin menjawab soal-soal pertanyaan waktu kita kuliah, sekolah. Ya, artinya sih, ya udahlah, udah ada AI kok. Apakah seperti itu keadaannya? Kemudian, siapkah pendidikan di Indonesia ini menghadapi revolusi AI ini? Pertanyaan ini tidak perlu dijawab sekarang ya. Ini satu pertanyaan yang pemantik saja untuk memicu kita untuk membuka ya mindset kita bahwasanya kehadiran AI ini tidak bisa dibendung, tidak bisa dibatasi. Kehadiran teknologi ini tidak bisa dibatasi. Ya kita yang ikut itu adanya seperti itu. Kita langsung adaptasi begitu. Sehingga di sini ada satu statement AI ini bukan ancaman, tetapi peluang, bahkan menjadi peluang untuk pendidikan yang lebih baik. Maka ini menjadi pemicu, menjadi pancingan kita, bahkan menjadi peluang bagaimana ke depan pendidikan kita ini lebih baik dengan adanya AI ini. Kemudian ada lagi tema atau slide berikutnya bisa kita lihat di sini. Mengapa topik ini penting kita pilih saat ini? Karena AI ini bagaimanapun telah digunakan di dalam pendidikan, penelitian, di dunia kerja, dan dimanapun berada. Di mana kita sudah banyak mulai ketemu AI. Anak-anak kecil aja udah mainannya itu apa? ChatGPT, ada apa itu namanya, Dola, ya macam-macam lah itu kan. Kemudian mahasiswa menggunakan AI ini untuk mencari informasi dan menyelesaikan tugas. Dan ini tidak bisa memang tidak bisa dicegah ya. Sekali lagi tidak bisa cegah. Seorang dosen memberikan tugas kepada mahasiswanya. Dosennya menjelaskan mungkin 1-2 jam, mahasiswa menyelesaikan soalnya dengan cepatnya. Mungkin hitungannya menit aja, mungkin 5 menit dan sebagainya. Kemudian perguruan tinggi mulai mengintegrasikan AI dalam pembelajaran. Justru dengan adanya AI inilah perguruan tinggi sudah mulai hadir untuk mengkoneksikan. Ada integrasi AI dengan pembelajaran. Bagaimana pembelajaran ini lebih mudah lagi disampaikan atau diterima oleh mahasiswa. Kemudian literasi digital ini menjadi kompetensi wajib di abad 21. Kita katakan abad 21 karena tahunnya sudah masuk ya, masuk abad 21. Jadi menjadi tantangan lagi di sini. Dan literasi digital menjadi istilahnya kompetensi wajib. Bagaimana kita mempunyai kemampuan, kapabilitas untuk menguasai AI. Kaitannya dengan literasi digital. Dan ini sebagai kunci untuk menciptakan generasi yang siap menghadapi masa depan. Masa depan otomatis lebih baik. In the future, how to become better. In the future, better than before. Jadi bagaimana masa depan ini lebih baik daripada sekarang. Di masa depan kita seperti apa? Nah, ini tantangannya diantaranya sudah dihadirkan satu perangkat atau software yang kita kenal namanya AI. Kalau di bahasa Indonesia kan namanya kecerdasan buatan. Apa itu AI? Nah, ini satu teknologi sebenarnya. Teknologi yang memungkinkan komputer meniru kemampuan berpikir seperti manusia. Bisa belajar, menganalisa, memecahkan masalah, bahkan menghasilkan konten. Konten yang kita minta apa. AI ini dengan mudahnya akan menyelesaikan itu semua. Maka AI ini ada proses belajar, menganalisa, memecahkan masalah, dan menghasilkan konten. Contoh-contoh yang sudah dekat dengan kita diantaranya ada ChatGPT, Gemini, Copilot, Cloud, dan Perplexity. Ini contoh aja, masih banyak tuh ribuan yang sejenis dengan ini. Mungkin yang paling dekat dengan kita yang saat ini ChatGPT, Gemini, atau Cloud, atau Copilot. Ini saya pilih ini ada 3 atau 4, atau ini saya tampilkan 5. Ini, ini mirip banget nih, yang kemampuannya bersaing. Kemudian ada istilah ini yang menjadi pertanyaan kita, apa itu literasi digital? Literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan teknologi secara efektif serta beretika. Jadi meskipun ada AI datang di lingkungan kita, di lingkungan akademis atau di sekolah atau di lingkungan pendidikan, tetapi ada semacam adab-adabnya lah, gitu. Ada etikanya. Bagaimana caranya?
Ini di sini mesti kita tahu. Maka di sini yang dibutuhkan akan dicapai kemampuan atau kompetensi bagaimana mempunyai kompetensi di bidang digital, digital skill, kemudian digital ethics, etikanya bagaimana, digital culture, budaya digital itu seperti apa. Bahkan ada digital safety, keamanan. Karena di bidang digital, keamanan itu salah satu bahan atau menjadi pemikiran yang sangat penting. Bagaimana data kita ini menjadi aman. Karena sekarang sudah begitu bebasnya di dunia maya ini, cyberspace ini, begitu bebasnya diakses dengan cara mudah. Informasi yang kita mungkin tidak duga bisa menyebar begitu cepatnya di seluruh dunia, tidak ada batasnya nih, seluruh dunia bahkan itu. Mungkin saat ini kita mengadakan Zoom seperti ini, di belahan dunia bisa nonton kita dengan mudahnya. Apalagi mungkin ini diakses juga di YouTube ya, Miss Cindy ya. Apakah betul? Ya, diakses bisa di open di YouTube juga, maka dengan mudahnya untuk akses tanpa batas. Jadi tidak ada batasan dengan mudahnya. Kemudian ini diantaranya revolusi yang kita inginkan untuk saat yang akan datang. Ini ada keadaan dulu. Dulu itu berarti past ya, kalau bahasa Inggrisnya past tense, kemudian present, future. Ada dulu, sekarang, dan masa depan. Kalau dulu, guru sebagai sumber utama informasi. Jadi guru menjelaskan semua hal ini berada langsung sumbernya, source-nya di gurunya atau dosennya. Tapi untuk saat ini, AI sebagai asisten belajar. Meskipun gurunya atau dosennya tidak datang, tidak hadir, maka bisa mewakili. Bisa disampaikan dengan tools yang disiapkan. Maka mahasiswa atau kaum pelajar atau siapapun yang ingin akses informasi dengan mudahnya. Tanpa gurunya datang terus. Nah, itu keadaan yang kita alami saat ini seperti itu. Keadaan yang sekarang. Kemudian yang masa depan, future. Ada istilah smart learning dan AI power education. Itu lebih canggih lagi. Jadi istilahnya bisa lebih tajam lagi lah. Nah, ini saat ini masanya transisi ke sana. Tetapi sekali lagi ini bukan semata-mata menggantikan kehadiran guru atau dosen atau penyampai materi, tetapi sebagai asisten, alat bantu. Dan juga pada mahasiswa juga, pelajar juga. Jadi bukan berarti dengan AI ini kita ya sudahlah, nggak usah mikir lagi. Enggak, itu bahkan menjadi tantangan kita. Bagaimana kita memanfaatkan lebih bijak lagi. Maka di sini kita tulis manfaat AI dalam pendidikan, di antaranya untuk akses informasi lebih cepat, belajar lebih personal, meningkatkan pemahaman, belajar kapan saja, di mana saja. Nah, sini. Jadi kita bisa belajar kapan saja, di mana saja. Tanpa terbatas waktu atau tempatnya. Anywhere, anytime, we can learning of everything. Jadi kita bisa belajar apapun, kapanpun, dimanapun. Maka di sini utamanya akan mendukung pendidikan yang lebih berkualitas. Selanjutnya, ini salah satu contoh aja. Ya, contoh peluang AI dalam pendidikan untuk bagi dosen bisa menyusun RPS, rencana pembelajaran studi atau semester, kemudian untuk pembuatan soal, untuk penelitian, untuk analisa data. Nah, ini bisa digunakan selama 24 jam tanpa henti. Untuk bagi mahasiswa juga bisa menjadi tutor, pembimbing secara pribadi, memahami materi, penulisan akademis, dan untuk simulasi pembelajaran. Tapi ada resikonya, ya resiko penggunaan AI, maka ya, jangan sampai kita dianggap plagiat. Plagiat itu mengcopy, copy paste tanpa kita mengeditnya atau mengubahnya. Apa yang ada kita copy paste saja, copy paste. Enggak boleh, itu ada etikanya. Tadi di depan kita bahas sekilas bagaimana memanfaatkan literasi digital
utamanya di bidang AI ini ada etikanya. Jadi jangan langsung copy paste tanpa diubah, maka diubah dulu, ditambahi, dikurangi, sehingga tidak terkesan betul-betul plagiat 100% enggak, tapi kita upayakan dengan bahasa kita sendiri. Dan resiko yang lain yang kemungkinan ya ada ketergantungan teknologi. Kalau kita terlalu berpaku satu teknologi tadi, maka sebagai kita human, sebagai manusia ya kita tetap mandiri. Meskipun ada asisten atau alat bantu namanya AI kan. Bahkan di sini sampai dampaknya ada pelanggaran etika. Nah, ini jangan sampai ini. Nanti kalau kita punya tulisan menjiplak orang lain ini bermasalah. Karena akan menurunkan juga berpikir secara kritis kalau kita terlalu bergantung dengan AI. Kemudian ya oh, AI ini kaitannya dengan kurikulum yang saat ini sedang digalakkan kembali. Sebenarnya udah mulainya udah agak lama ini. Mungkin 3-4 tahun yang lalu, tapi ini lagi di istilahnya pemerintah ini lagi mencanangkan atau mengaktifkan kembali atau lebih menggiatkan namanya OB, Outcome Based Education. IOB ini adalah untuk menjalankan kurikulum untuk mencapai lulusan berkompetensi. Di sini bisa kita lihat ada arah capaiannya, kemudian sampai bagaimana mempunyai capaian pembelajaran yang diinginkan. Sehingga ada istilah AI menganalisa data capaian untuk kebaikan, berkelanjutan, dan pengambilan keputusan. Jadi lulusan yang berkompetensi lah, gitu. Ada atau bahasa kita ada bahasa lainnya adalah yang ada dampaknya lah, gitu. Bukan hanya lulus tapi ada dampak nyata, gitu. Kemudian di sini kompetensi masa depan, generasi masa depan bagaimana mempunyai kemampuan, kemampuan diantaranya critical thinking, kemampuan yang kritis, ya. Kemudian kreativitas, bisa komunikasi dan kolaborasi. Jadi segala sesuatu ini perlu ada kolaborasi, ada perpaduan, ada kerjasama. Maka strategi perguruan tinggi di Indonesia diantaranya ada penguatan literasi digital, pelatihan AI bagi dosen, kebijakan penggunaan AI, ini ada kebijakannya, ada aturan-aturan, sampai bagaimana untuk penguatan etika akademis. Jadi di sini ada bisa kita lihat konklusi di bawahnya. Dengan adanya literasi digital, ditambahkan AI literasi, ditambahkan yang tidak kalah pentingnya etikanya, maka mendapatkan pendidikan Indonesia yang unggul. Jadi bagaimanapun kita ingin menjadi negara yang terdidik, negara yang mempunyai SDM yang unggul, gitu, dengan adanya alat bantu yang namanya AI tadi. Kemudian kesimpulan akhirnya, jadi AI adalah peluang sekaligus tantangan. Ada istilah peluang, ada tantangan. Peluangnya banyak, banyak kemudahan-kemudahan. Tantangannya itu tadi, ada kita berbenturan dengan etika. Kalau kita menjiplak langsung nanti dikatakan plagiat dan sebagainya, itu namanya eh, tantangannya. Tantangannya kalau kita terobos, bahaya atau resikonya ya, seperti itu. Kemudian literasi digital menjadi fondasi utama. Bagaimanapun literasi digital ini menjadi fondasi utama di dalam suatu proses pendidikan. Perguruan tinggi harus adaptasi atau kampus atau sekolah mesti beradaptasi dengan kehadiran AI. Karena kalau segala sesuatu, kalau datangnya teknologi tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita hilangkan, Pak. Kita mesti mengikuti perkembangan tadi. Perpaduan OB tadi, Outcome Based Education dan Artificial Intelligence AI tadi dapat berjalan beriringan. Karena dengan adanya dua komponen ini akan mendapatkan tadi, di antaranya apa? Mendapatkan kualitas pendidikan Indonesia yang lebih unggul. Nah, ternyata sudah cukup ya. Nah, cukup singkat, ya, singkat padat. Ya.
Pohon Sukriya, ya, terima kasih. Pohon Sukriya ini dalam bahasa Urdu atau thank you, terima kasih. Demikian Miss Cindy, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin ada sesi diskus, ada tanya jawab, sehingga ya sesi ini atau Zoom ini lebih interaktif, ya. Atraktif dan interaktif. Jadi meskipun kita ketemu di cyberspace di dunia maya, tetapi kita terkesan seperti silaturahmi langsung, ketemu langsung, begitu dekatnya. Nah, itu tadi kehadiran teknologi bukan menjadi penghalang, tapi menjadi malah penyambung yang baik, Penyambung kita. ya Ya, penyambung betul ya Pak tanpa ya. dibatasi waktu atau tempat kita bisa silaturahmi. Oke. Demikian. Kita kita tanya jawab aja atau boleh yang bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh silakan. Karena waktu kita masih banyak ini Pak. Ya, boleh, boleh ya. Iya. Silakan kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, boleh bertanya. Boleh secara langsung, boleh dinyalakan kameranya dan aktifkan mikrofonnya. Oh, cukup banyak ya yang kita ada ini 160 mungkin, ya. Mungkin dari beberapa tempat ya. Silakan Iya, Pak. teman-teman Bapak Ibu sekalian. Ayo Bapak dan Ibu yang ingin bertanya terkait AI, literasi digital, dan revolusi pendidikan. Selagi kita bersama Bapak Ahmad Aris Tantowi itu kan kita bisa berbagi juga ilmu yang ada dari Bapak. Bisa kita tahu bagaimana caranya AI itu, bagaimana literasi digital di masa depannya dan lain sebagainya. Yang ingin bertanya boleh, silakan. Ah, Ada yang ya, bertanya baik. melalui kolom chat. Ya, saya nih Mbak, saya bertanya dari Oh eh, ya, UIN Naraneri Banda Aceh ya, Hasan Basri oke. ya. Yang Boleh, pertama boleh. ini, oke, ini sekarang kan eh, ada sementara orang di perguruan tinggi ini kan, dan bahkan diseminarkan di mana-mana baik nasional maupun internasional tentang keabsahan AI itu sendiri dalam konteks pembelajaran. Karena sering sekali ini ketika kita berikan tugas kepada mahasiswa, sekarang tidak susah-susah lagi, mereka tinggal menggunakan AI lalu tugasnya selesai. Nah, bagaimana sikap dosen? Pertama ya, nah yang pertama bagaimana sikap dosen dalam menghadapi kondisi seperti ini? Karena apapun ceritanya kan kita tidak bisa menghindari. Oke, pertama. Yang kedua, eh, banyak buku-buku asingnya yang sudah diterjemahkan. Kita menginginkan buku-buku itu dibaca. Setidaknya ada beberapa halaman dan setidaknya dia mengutip eh, kata-kata asli dari buku itu sebagai bukti bahwa dia membaca buku itu. Tetapi ketika dia menanyakan kepada AI, lalu AI menjawab. Kalau kita tanya buku apa yang dibaca di halaman berapa, mahasiswa tidak tahu. Tetapi teks dan kutipan itu ada eh, dalam makalahnya. Yang ketiga, persoalan apakah itu sekarang ini skripsi, tesis maupun disertasi. Seolah-olah ini begitu saja mengalir dan apalagi ini sekarang sistem percepatan akselerasi selesai mahasiswa dan pembimbing sekarang tidak pikir panjang lagi, pokoknya sudah selesai, sudah sempurna, lengkap dengan apa namanya catatan kaki, notasi dan sebagainya. Tapi itu semuanya produk AI. Nah, sejauh mana keabsahan AI ini dalam konteks ini? Sehingga kita ini ya pembimbing ini merasa bahwa output dari perguruan tinggi itu atau dari sekolah itu tidak berkualitas secara akademis. Ya, tapi dalam tumpukan kertas mungkin banyak, tapi dalam kualitas itu tidak ada. Nah, saya kira ini kepada Pak Aris tadi, Pak presenter kita ini, ya sebagai sharing aja ya, memberi pendapat bagaimana dan kita hadapi. Dan saya menganggap ini tantangan. Tantangan, saya sering kalau ada rapat evaluasi, saya bilang, kalau kita ingin meningkatkan kualitas, kita harus terbebas dari AI.
Dan beberapa negara maju, Swedia, Denmark, dan Finlandia yang saya baca, mereka sudah tidak pakai itu lagi di sekolah dalam pembelajaran. Mungkin di luar itu silakan. Kembali lagi ke hutan istilahnya, mereka gantung papan tulis, pakai kapur tulis, pakai buku tulis, mereka catat. Pakai buku teks, mereka mengkaji. Nah, ini apakah kita ini karena ini baru menginjak dunia AI sehingga kita merasa baru, ya karena baru ya, kepingin tahu, tapi mereka yang mungkin sudah bosan, merasa mereka sudah melampaui dunia ilmu itu sendiri, sehingga manusia tidak berilmu, seharusnya kan banyak ilmunya. Nah ini yang dialami. Nah ini bagaimana pendapat nanti Pak Aris ya, Pak Presenter, sambil kita sharing lah. Yang lain-lain saya kira mengalami yang sama juga. Terima kasih banyak atas responnya. Oke, Ya, sekian. baik Bapak Hasan Basri, terima kasih pertanyaannya. Eh, Kepada Bapak Aris, silakan dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Hasan. Baik. Jadi satu ya Miss ya, satu penanya langsung kita jawab ya. Nanti kalau langsung beberapa pertanyaan mungkin nanti ada lupa juga kan. Blank. Ya, blank hati. Lupa. Meskipun ini ya kami catat. Terima kasih Pak Hasan Basri ya dari Aceh ya. Ya ini sebelumnya ya jadi ingat saya ini sekilas saja ya, anggaplah intermezzo lah. Jadi yang ngajari bahasa Urdu saya, Urdu Pakistan itu ustadz saya dari Aceh. Aceh luar biasa Aceh. Saya ustadz saya dari Aceh Pak, yang ngajari bahasa Urdu. Oh iya, iya, ya, baik. Ya, Ya, asli Aceh, beliau asli Aceh ya, yang pernah ya mengajari menuntun kami dalam bahasa ya, Urdu. ya, ya. Urdu itu mirip bahasa dia. Baik, kembali ke pertanyaan Bapak. Jadi bagaimana sikap dosen menanggapi atau mengantisipasi lah itu. Bagaimana mahasiswa ini dalam menjawab pertanyaan. Jadi ini luar biasa nih pertanyaannya berbobot semua ini, Masya Allah nih. Pertanyaannya kelas tinggi semua nih kan. Jadi sikap dosen. Jadi kalau pengalaman pribadi saya, maka dosen misalnya saya menjelaskan dalam waktu anggaplah 3 SKS satu materi. Kemudian saya kasih soal. Mahasiswa saat ini kan istilahnya boleh dikatakan 99% atau 100%. Di kantongnya, di tangannya nih pegang Android. Ya sudah dengan cepatnya dia. Ada pertanyaan? Enggak ada. Saya tanya begitu, mereka tanya enggak ada. Ya udah saya kasih soal. Saya kasih soal dengan pertanyaan yang sebenarnya sulit, mereka dengan begitu cepatnya. Wah, saya tinggal ke belakang, Pak. Maafnya ke toilet itu. 10 menit selesai itu. Wah, saya jelaskan itu 3 jam, 2 jam. Mereka dengan cepatnya luar biasa. Tapi ya kita bagaimana namanya dosen atau lecture ya atau guru ini mempunyai strategi juga. Di situ yang pengalaman saya lakukan, maka saya arahkan mereka boleh. Jadi kalian boleh mengadopsi apa yang ditanyakan di AI tadi, tetapi tolong dibikin humanity atau semacam humanisme lah, artinya arahnya nanti bahasa-bahasa manusia begitu kan. Jadi jangan di copy paste gitu saya bilang gitu. Kalau di copy paste saya tahu, bahasanya tahu kita hari-hari memang di istilahnya dunia seperti ini gitu kan saya bilang gitu. Saya tanya, saya pegang kertasnya coba kamu terangkan. Nggak bisa seperti Bapak sampaikan tadi. Dia nggak bisa. Dengan narasi manual tanpa megang HP nggak bisa, tanpa baca nggak bisa. Maka di situ solusi saya, maka saya bilang, boleh kamu baca dulu yang ada di ChatGPT, habis itu dituangkan lagi dengan bahasa kalian masing-masing. Nah, itu di antaranya begitu, Pak, narasi saya atau solusi saya. Kemudian yang masalah buku asing tadi diterjemahkan, diterjemahkan menjadi mungkin bahasa Indonesia, Pak ya. Jadi bahkan mungkin satu mahasiswa atau satu yang orang yang pengen tahu isi bukunya apa, bahkan mungkin bukunya isinya ribuan. Tanpa membaca, dimasukkan judulnya aja dengan PDF-nya gitu kan. Misalnya 1.500 halaman. Itu dengan cepatnya AI itu membaca. Intinya apa ini? Gitu. Dia akan cerita, oh intinya masalah ini. Dia misalnya intinya menulis dalam satu paragraf yang panjang. Kita minta lebih singkat lagi bisa. Mungkin hanya satu halaman. Atau maksudnya itu satu kalimat saja. Satu kalimat inti buku yang ada di sini adalah cerita tentang misalnya kemajuan pendidikan di Indonesia, misalnya dari bahasa Inggris tadi. Maka dengan cepatnya
buku asing tadi diterjemahkan. Lagi dan lagi kalau sikap kita, ya ini karena pengalaman pribadi ya, memang ya qadarullah pengalaman saya ya agak lama Pak. Mengajar agak lama, karena saya bilang agak lama karena ada yang lebih lama. Saya di dunia pendidikan di kampus ini baru 22 tahun Pak. Baru ngajar baru 22 tahun. Jadi mungkin ada yang lebih lama lagi. Saya katakan ya mungkin menengah lah, menengah lama itu. Saya katakan lama karena ada yang lebih baru juga. Tapi kalau posisi 20 tahun lebih ya saya rasa mungkin ya alhamdulillah cukup menguasai kelas lah artinya. Jadi belum kita terangkan mahasiswa yang serius, yang main-main, yang HP-an aja itu kita sudah paham Pak gitu. Gitu. Kemudian itu tadi sikap kita diantaranya apa? Menulis ulang dengan bahasa sendiri. Itu yang pertanyaan ke B atau kedua, masalah penulisan atau terjemahan buku asing. Yang ketiga, skripsi tesis, bagaimana keabsahannya? Ya sama keabsahannya. Kalau di letterluck ya istilahnya, diambil apa adanya. Kalau satu kampus mungkin mempunyai kebijakan yang terlalu ketat, ada juga yang sedang atau yang terlalu enggak, ya beda-beda Pak ya, Pak Hasan ya. Tetapi kalau kami saat ini selama menguji, membimbing mahasiswa dalam skripsi, ya kami arahkan juga. Misalnya ada satu mahasiswa bimbingan skripsi, baru pertemuan pertama, baru nyampaikan judul, bimbingan kedua tahu-tahu dia sudah bawa 4 bab. Nah ini kan nggak masuk akal ini. Ini kamu dari mana ini? Ya kami nulis. Saya bilang, nulis apa? Judulnya apa? Dari mana? Oh, tak tanya rumit, Pak, lebih rumit itu. Mungkin malah lebih rumit daripada AI, saya tanyanya itu. Nah, di situ. Maka mereka akan kena trigger, Pak. Ada pemicu bagaimana dia berpikir ulang. Gitu. Saya bilang, kalian mendingan bimbingan sama saya, terkesan saya istilahnya berpikir kritis, daripada nanti kalian pada saat sidang skripsi kesulitan. Istilahnya kasarannya dibantai dari dosen pengujinya, saya bilang gitu. Mendingan saya kasarannya saya koreksi habis sekarang ini. Saya begitu, Pak. Jadi mengenai keabsahan dan sebagainya itu ya saya rasa tingkat apa ya aturan yang berlaku di kampus beda-beda. Tetapi menjadi catatan kita bersama dalam mensikapi penggunaan AI ini jangan dimakan mentah-mentah lah istilahnya. Jangan 100% ya. Karena AI ini ada istilahnya halusinasi. Mungkin Bapak Ibu sekalian mengerti maknanya halusinasi apa. Dia juga mengkhayal juga. Wong itu kan bikinan manusia. Kadang-kadang kita tanya sedikit, dia jawabnya, waduh, banyak sekali. Terus terang saya juga sering Pak pakai GPT, sering saya. Gemini sering pakai cloud sering, tapi sering saya marahi Pak malam itu. AI-nya saya marahi Pak saya tantang itu. Saya tantang itu Pak, malah saya tantang. Saya bilang maaf, saya tanya ini bukan itu. Kelihatannya Anda menjelaskan salah. Dia minta maaf juga Pak, kayak kamu bukan punya ini juga kan? Saya ketawa sendiri. Oh, minta maaf, oh maaf saya salah paham. Saya bilang makanya dibaca yang benar pertanyaan saya gitu kan, gitu kan. Ya, jadi kita juga harus menantang Pak, menantang diri ke hadapan sistem tadi. Karena dia halusinasi gitu loh. Kita tanya misalnya, ya contoh yang sederhana misalnya, sila Pancasila ada berapa? Ada 5. Dia terlalu rinci Pak. Wow, sejarah Pancasila dan sebagainya. Saya bilang, saya nggak tanya sebanyak itu. Saya bilang gitu. Tolong ringkas saja itu loh. Nah itu tadi. Jadi kita harus langsung kita counter itu Pak. Maksudnya. Hanya untuk menghadapi halusinasi. Dan ini menjadi satu riset tersendiri. Karena beberapa jurnal internasional saya baca dalam bahasa Inggris, itu ada satu jurnal judulnya Bagaimana Mengantisipasi Halusinasi yang ada di ChatGPT atau AI. Itu sampai seperti itu, Pak. Udah ada risetnya sendiri. Jadi ringkasnya jangan terlalu percaya kepada AI bagaimanapun buatan manusia dan tidak bisa menggantikan manusia secara 100%. Hanya untuk membantu alat bantu. Alat bantu menjadi tantangan atau peluang, tapi bukan berarti betul-betul letterlock, walah, udahlah nggak usah belajar, nggak usah mikir, udah ada aja GPT.
Ini memang tidak bisa dihindari Pak Hasan, luar biasa nih. Kita tengok kanan kiri kita, mungkin kalau kita masih punya anak kecil di sekolah mungkin SD, SMP atau SMA, besok ujian, males Pak belajar. Ya udah, kan ada AI. Saya bilang, ya saya tanya kan tetangga sekarang, kenapa nggak belajar? Kan ada ini Pak, ada AI. Emang kenapa? Emang boleh? Ya nggak boleh, tapi nanti saya belajar. Saya belajar dengan saya kasih soal, atau dia yang kasih soal, AI-nya kasih soal, saya jawab, dia akan menjawab. Oh, bagus berarti. Itu ada contoh yang bagus itu. Nah, tapi tidak selalu kita pandang negatif. Dia dengan belajar ringkas, itu tak lihat bagus juga hasilnya. Jadi besok ujian, ada satu siswa saya lihat, malamnya belajar mendadak. Dia belajar, ditulis di ChatGPT, tolong buatkan soal pilihan ganda IC, bidang matematika. Saya akan hitung, saya jawab, nanti tolong dikoreksi dan dibetulkan kalau salah. Dijawab sama ChatGPT kan. Oh, begini. Jadi dia tahu solusinya. Jadi tidak semata-mata negatif banget, enggak juga gitu. Misalnya satu contoh sederhana matematika. 5 kali 5 misalnya, 25. Ini kalau orang ya nggak berpikir panjang, terima aja. Oh iya memang 5 kali 5, 25. Tapi kalau berpikir kritis, tambah kok 5 kali 5 menjadi 2. Ada teman saya bilang, pernah itu, istilahnya bercandaan sama AI. ChatGPT, kamu kok pintar banget sih? Oh, dia kalau bahasa anak mudanya malah lebay, Pak. Ya pintar dong katanya, kata dia. ChatGPT-nya malah ngomong gitu. Pintar dong, kan kamu tanya sama saya. Semakin banyak kamu tanya, saya semakin pintar. Malah ngomong gitu ChatGPT-nya. Itu tadi, Pak. Jadi Pak Hasan Basri ya, Masya Allah ini pertanyaannya sangat berbobot. Jadi eh, jawaban yang bisa kita berikan diantaranya kita jangan 100% menerima mentah-mentah lah istilahnya. Diambil bulat-bulat apa yang didapatkan dari AI. Bagaimana kita punya rasio juga, punya logika, punya logik kan, kita bisa mencerna kira-kira ini benar enggak. Apalagi yang kita tanyakan tadi kita memang sudah menguasai, mungkin hanya pembanding saja. Kecuali kalau betul-betul kita tidak tahu sama sekali, mungkin maafnya ngomong unsur nurutnya lebih tinggi. Oh, saya nggak tahu betul ini. Udahlah, saya ikut aja. Nah, itu beda lagi, Pak. Tapi kalau kita punya, memang sudah punya ilmu tentang yang kita tanya, sekian persen, ya kita bisa bundling, bisa komparasi gitu kan. Oh, enggak, itu menurut saya enggak. Akhirnya kita bisa kayak istilahnya debat juga dengan AI tadi. Sehingga menjadi partner kita juga. Jadi hidup itu asik itu malam. Kita bermain AI tadi, menjadi asisten, menjadi teman kita di dalam mencari ilmu atau di ranahnya di literasi tadi. Demikian Pak Hasan, mungkin kira Ya, terima kasih banyak atas ya. sharingnya Pak Aris ya. Ya, saya sepakat juga ya. Bahkan ya betul karena kita tadi ya karena tidak bisa mengelak untuk tidak menggunakan ChatGPT dan AI ke dalam komunikasi ya. Nah, yang ini bagaimana sejauh yang Pak Aris tahu ya. Kan ada yang viral beberapa hari ini seorang peneliti Indonesia dia meneliti di luar negeri yang selama ini banyak sekali karya-karyanya itu dari menggunakan AI bahkan data kita tanya pun kita kan tidak pernah ke sana dia tahu. Nah ini gimana? Pernah tidak terjadi di kalangan kita? Atau mungkin itu baru satu kasus ya? Mungkin banyak lagi kasus. Sudah teliti dia ada 37 artikelnya itu yang sudah dipublish lewat jurnal-jurnal itu produk dari AI. Hmm. Itu gimana itu? Orang Indonesia itu. Ya, ya, kita Ya, tahu, ya tahu. Saya juga, ya kan yang baru viral ini. ya, viral. Saya ngikuti sekilas juga. Jadi kan Ya, itu urusannya jurnal, Pak ya, jurnal ya. internasional. Dan Nah, jurnal itu ya kenyataannya memang berbayar ya, lokal maupun nasional, apalagi internasional. hmm, Ya, semuanya kita menduga atau berpikir lebih jernih. Kalau pandangan saya begitu. Mungkin ya, ya. mungkin ya maaf yang ngomong ya. Namanya kan sudah berkaitan dengan paise. Kalau bahasa Urdunya Nah, paise itu duit. Berkaitan dengan duit. hmm, Jadi kan itu sebenarnya ada standarisasi. Misalnya kita masukkan jurnal. Lo anggaplah jurnal yang paling mudah yang terakreditasi yang belum apa maksudnya belum Sinta misalnya. Ada Sinta 5, 6, hmm, 5 sampai jurnal Sinta 1. Sinta 1 lebih ketat. Scopus, Copernicus dan sebagainya lebih ketat.
Bahkan ada namanya kuartil, Q1 itu paling ketat, Pak. Satu jurnal tuh kita publish mungkin bisa sampai 30 juta sampai 60 juta. Pak. Kalau kita mau diterima, memang kita ini berbobot itu jurnal kita. Nah, ini masalahnya, koma dan tanda tanya besar. Kenapa bisa nembus itu tadi? Apakah memang betul-betul qualified, tulisannya bagus, atau ada unsur lain gitu? Saya tidak seuzon, tapi ini karena ini tidak bisa dipisahkan, Pak. Ada unsur duitnya tadi, Pak. Mungkin harusnya diperketat, ya karena namanya, ya itu tadi saya bilang. Dan ini kalau udah melihat duit gimana, Pak? Wah ini harusnya nggak lolos ini. Ya sudahlah, dia udah bayar full, udah ini udah sudah lunas lah itu ibaratnya kan. Ya sudahlah kita agak lunak apa gimana lah gitu. Nah itu tapi saya tidak bisa, ini bukan suatu kesimpulan ini ya, tapi baru satu praduga karena kita tidak tahu, istilahnya asal usul secara detailnya begitu kan. Karena di dalam ranah pendidikan atau keilmuan itu kita tidak boleh hanya menduga, Pak. Sesuatu itu kita ada namanya studi empiris. Kalau bahasa agamanya tabayun. Kalau tabayun dalam agama Islam itu bahkan wajib, Pak. Kalau hanya katanya kayaknya enggak bisa. Harus betul-betul kita ada studi empiris. Kalau bahasa kampusnya ilmiah, bisa nalar, kira nalarnya kayak. Nah, itu tadi. Kalau dia sampai jebol diloloskan sehingga baru ketahuan, mungkin ya, mungkin pihak reviewernya ini tidak teliti sebelum-sebelumnya tadi. Pada saat endingnya ada yang menggugat baru tahu baru ngeh gitu. Karena manusia kan terbatas juga. Oh iya ya, kenapa ya selama ini kok diloloskan gitu kan? Gitu. Karena jurnal bagaimanapun ada penulisnya, Pak. Ada penulisnya. Penulisnya A dan B. A itu misalnya sudah dikenal secara internasional dia, sudah sering nulis di Q1. Penulis kedua, penulis ketiga, ya kasarannya dompleng ke penulis pertama tadi yang bereputasi internasional. Maka reviewer mungkin nggak terlalu teliti. Oh, ini sudah ada pendampingnya yang biasa Q1 kok. Ya udahlah, ini kayaknya udah lolos lah gitu aja. Nah itu bisa juga kemungkinan gitu Pak. Jadi sudah kayak kasarannya sudah bypass saja, ya maaf ya mungkin ya nggak ada waktu atau malas mereview dan sebagainya. Sudah akhirnya lolos karena sudah ada pendamping tadi gitu. Ujung-ujungnya ya itu tadi ketahuan. Tapi saya rasa ya itu mungkin ya, tapi alam ya ini baru mungkin aja karena saya tidak, memang nggak terlalu konsen ke situ, tapi hanya praduga saya. Mungkin itu hanya ada semuanya, mungkin semuanya ada prosesnya Pak maksudnya. Tidak bisa mendadak. Mungkin ada sudah tahapan-tahapan sudah pernah dilalui, sudah ada yang mengingatkan dan sebagainya, tapi ada pihak-pihak yang mendukung dan sebagainya, tetap maju terus gitu. Sehingga pada ujungnya meledak lah. Dan itu mencoreng nama baik pendidikan Indonesia. Bahkan kementerian dalam hal ini menteri ini turun tangan Pak menangani kasus itu. Tapi terus terang saya tidak mengikuti lagi, Pak. Tidak menguasai mengikuti lagi, tapi saya hanya mengambil sikap, mengambil langkah pribadi, ya kita berjalan yang benar aja lah, gitu aja. Nah itu udah ya kasarannya udah nafsi-nafsi lah. Setiap orang kan punya jalur masing-masing kan. Untuk apa kita viral dengan cara yang tidak baik gitu aja. Gitu, itu aja. Tapi artinya kalau kita baru menilai, menduga, ya oke lah itu baru dugaan-dugaan. Tapi belum dibuktikan. Tapi mungkin pihak kementerian dan pihak yang berwenang sudah membuktikan secara empiris tadi, secara ilmiah, ya is oke mungkin ada data-data faktual atau data-data yang nyata. Demikian Pak Hasan, mungkin bisa mewakili. Ya oke, eh, ya bahasa Urdu syukriya. oh, oh, syukriya, Terima Pak, kasih ya syukriya. mantan saya berjalan-jalan. Oke, Baik. boleh Oke. aja. Terima kasih Pak Hasan, terima kasih atas pertanyaannya ya Pak. Selanjutnya kita ada pertanyaan dari beberapa peserta ini Pak. Dari Bapak Randy Irawan, izin bertanya Pak terkait adanya AI ini, bagaimana cara kita membangun literasi digital yang kuat di tengah maraknya informasi palsu atau informasi yang belum sesuai, seperti yang Bapak info yaitu halusinasi. Kepada Pak Aris dipersilakan Pak. Itu saya rasa sudah sekilas sudah dijawab. Artinya kadang-kadang itu satu pertanyaan itu sudah ada jawabannya di depan. Ya, Itu ada yang betul. sering seperti itu kejadian. Ada sesuatu
pertanyaan sudah dijawab Saling sebelumnya. saling terkait gitu ya, Pak. Oke, jadi saling terkait ya. Jadi Iya. kalau jawaban dari saya diantaranya sikap kita diantaranya itu tadi yang menjadi stressing point-nya perlu di underline yang tebal, bold and underline. Jadi garis bawah dan tebal, bahkan kalau perlu dicetak dengan tinta merah itu. Bahwasanya kita sebaiknya tidak makan mentah-mentah apa yang ada di AI tadi. Diolah lagi, dicerna lagi itu lebih aman, lebih nyaman gitu. Karena bagaimanapun kalau kita teliti bahasa di ChatGPT satu contoh itu kaku, bahasanya kaku, kaku banget itu. Bahkan lucu, bahasanya tuh nggak kena gitu. Kalau kita teliti itu nggak kena. Yang kita maksud apa dia arahnya nggak sesuai. Maka ada beberapa software yang untuk menangkal itu ada sendiri. Dan ini namanya teknologi ubah-ubahan ini. Ubah-ubahan antara AI tadi dengan ada lagi aplikasi menangkal itu ada yang bersifat diarahkan ke human tadi, ke bahasa dibikin dipoles seperti betul-betul bahasa manusia. Padahal itu dari AI juga gitu. Jadi saling apa ya kejar-kejaran itu teknologi itu. Karena kehadiran AI itu luar biasa. Yang tadi kita sampaikan tidak bisa dibendung. Mungkin tiap hari update itu. Dan bahkan ada yang berbayar. Nah, itu ada berbayar, itu kan ada langganan bulanan, ada 3 bulanan dan sebagainya. Sehingga dengan fasilitas yang bermacam-macam. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, sikapnya adalah bagaimana kita tidak langsung ambil gitu saja. Karena itu tadi ada peluang-peluang diantaranya halusinasi. Halusinasi itu apa ya? Kalau bahasa kita kayak ya kasarannya kayak ngaco lah gitu kan ya. Apa ya? Terlalu menghayal gitu loh. Saya pernah tes itu, tes case-nya. Satu contoh aja, satu kayak tes case itu. Saya pengen menerjemahkan, bukan menerjemahkan. Saya ada satu soal tuh. Ada satu soal anak sekolah itu ABC itu, pilihan ganda. Nah, pada saya memfoto soalnya tadi kan dari satu halaman tadi nomor 1 sampai nomor 15. Ternyata di jawaban tadi dijawab dia sampai nomor 20. Loh, saya bilang, ya ini tadi Pak Hasan ya. Saya perlu menyapa Pak Hasan tadi. Hmm. Jadi saya bilang, saya tanya nomor 1 sampai 15. Kenapa Anda jawabnya sampai 20? Saya tanya, istilahnya bahasa Jawa, saya asli Jawa ya. Oh, jadi saya ngeyel lah bahasanya. Saya ngeyel sama kenapa Anda jawabnya sampai 20? Yang 16, 20 dari mana Anda tahu? Soal saya belum diberikan. Kata dia apa? Dia masih itu ngeyel lagi, Pak. Halusinasi dia main, Pak. Iya, karena Anda memfotonya agak miring. Sehingga saya lihat tampilannya dia ada kayak mirror, ada bayangan. Wah, bisaan juga dia. Masih ngeles gitu Pak dia. Masih ngeles juga. Enggak, saya enggak terima saya bilang gitu. Ya udah saya coba foto lurus lagi. Nah, seperti itu Pak. Sampai seperti itu saya tidak bisa terima langsung Pak. Akhirnya saya foto lurus tegak, dia jawab sesuai itu tadi. 1 sampai 15. Oh, ternyata itu tadi Pak. Cara memfoto kita soal yang kita minta jawabannya tadi miring aja bagi dia menjadi peluang itu tadi. Peluang untuk halusinasi tadi. Bahkan peluang ngeles katanya ya kasarannya sok tahu. Ini soalnya belum saya kasih, kamu sudah tahu jawabannya. Dari mana? Nggak mungkin lah. Gitu. Dan jawabannya juga tidak selalu benar, Pak. Kita mesti eh, studi lagi, istilahnya kaji lagi. Misalnya ada satu soal sampai 15 tadi, tidak semuanya itu selalu benar. Ya kadang-kadang juga salah juga. Namanya teknologi. Demikian Oke. Pak siapa tadi? Maaf, dengan siapa Randy, Mas Pak. tadi? Oh, Randy Irawan. Pak Randy ya? Oke. Iya, makasih. Terima kasih kepada Pak Aris. Pertanyaan ketiga ya Pak, kita ada di Ya, sini siap. dari Bapak Literasi Maskoy. Ini namanya beneran Literasi Maskoy itu gimana? Izin bertanya Pak, di era ketika AI mampu menghasilkan esai, tugas bahkan karya ilmiah yang sulit dibedakan dari hasil pemikiran manusia,
Bagaimana batas etis penggunaan AI dalam pendidikan seharusnya yang ditetapkan agar teknologi tetap menjadi alat pendukung pembelajaran, bukan pengganti proses berpikir, kreativitas, dan integritas akademik peserta didik. Terima kasih. Itu semuanya sudah sebenarnya kita sudah bahas. Jadi kalau langkah-langkah di antaranya, Wah. ini pertanyaan dari siapa, Miss? Oh, literasi Mas Choi namanya di sini, Pak. Oh, oke. Jadi di antaranya, kalau yang pengalaman kami pribadi untuk di kampus kami itu secara umum close book, tutup buku, dan handphone Android ditaruh di depan. Udah, nggak bisa ini lagi deh, nggak bisa berkutik mahasiswa. Kita awasi, dosen-dosennya mengawasi proses jalannya UTS atau UAS tadi, dan mahasiswa tidak satupun diizinkan membawa handphone. Misalnya ujian model close book ataupun tutup apa open book. Open book pun ada batasan, tidak boleh yang buku modul misalnya. Bolehnya mungkin catatan pribadi gitu. Nah, kita ya, tetap mengawasi gitu. Tapi kalau dengan memegang handphone tadi mutlak tidak boleh itu kalau di kampus kami ini. Itu tadi untuk mengantisipasi tadi. Kemudian untuk penulisan ilmiah tadi bagaimana untuk mengantisipasi sesuai soal tadi, pertanyaan yang diajukan tadi siapa tadi penanya tadi. Maka sikap kita di antaranya, kalau kita bicara pengalaman ya, pengalaman kami, di antaranya misalnya ada satu siswa atau mahasiswa kita menjawab, maka kita diminta suruh menyebutkan sumbernya dari mana, buku apa, halaman berapa. Maka seperti di jurnal gitulah, citasinya, mereferensinya dari mana begitu. Sama itu. Jadi kalau saya menerima jawaban dari mahasiswa, saya tanya, kamu dapat pertanyaan apa jawaban ini dari mana? Dari ChatGPT, Pak. Nah, ini dari ChatGPT. Kamu ngerti nggak maksudnya ini? Enggak. Nah, nggak bisa seperti ini. Jadi kita mesti tanya sumbernya dari mana. Sehingga kita jangan langsung menerima saja. Ini untuk mendidik siswa atau mahasiswa berpikir lebih kritis lagi. Tidak hanya menerima saja apa jawaban mereka. Seperti tadi saya contohkan, saya menerangkan 2 jam 3 jasa menjawab dengan mudahnya. Nah, itu tadi, maka kita tanya sumbernya. Maka ada referensi. Kalau di buku ada namanya daftar pustaka lah gitu. Sumbernya dari mana? Sampai kita kasih catatan, ya semacam warning lah saya bilang. Kalau Anda tidak mencantumkan sumbernya, nanti malah Anda dianggap plagiat itu. Saya bilang gitu. Takut mereka. Plagiat bahaya saya bilang. Bisa dituntut nanti gitu. Dihukum bisa gitu. Saya bilang gitu. Takut ya. Akhirnya ditulis, iya Pak, saya ngambil dari referensi jurnal ini, dari website ini, tanggal sekian, hari ini, jam sekian, dan sebagainya. Sampai seperti itu deh. Saya ajari untuk boleh membuka, tapi harus tahu sumbernya dari mana. Gitu. Sumbernya lagi nanti dari mana? Misalnya dari jurnal. Jurnal level berapa? Itu kan ada kualitinya semua. Sinta 1, 2, 3, dan sebagainya. Itu ada level-levelnya juga. Demikian ya. Pertanyaan dari Ya, siapa Pak. tadi? Yang namanya kayaknya belum terlalu Iya, belum dikenal. oke. Oke. Baiklah. Ya, Demikian. Pak. Ada lagi mungkin? Pertanyaannya. Oh, kita sampai jam 3 aja ya, Pak, untuk isi pertanyaan ya, Pak. Karena kita Siap. mau masuk ke sesi marketing dari nulis hemat juga, Pak. Iya. Untuk terakhir kita ada pertanyaan dari Baptista Yohana Valen. Di sini, selamat siang, Pak Aris. Izin bertanya, kebetulan saya mahasiswa sistem informasi dan sangat erat dengan perkembangan AI. Saya pernah mengalami kejadian saat meminta aju banding nilai ujian kepada dosen. Feedback yang beliau berikan merupakan hasil generate AI dan melampaui batasan soal yang diberikan. Menurut Bapak, bagaimana etika penggunaan AI di dunia pendidikan? Oh, ini udah masuk ya Pak pertanyaan yang Ya, tadi ya. yang sebelumnya ya Pak ya jawaban. Oh, dan bagaimana itu tetap etis serta objektif dengan pemikiran kritis baik dosen maupun mahasiswa. Pertanyaan dari
Baptista Yohana Valen. Ya, secara umum sudah kita sampaikan. Bahkan Wow. ada satu contoh beberapa jurnal, anggaplah jurnal 2, terutama Sinta 2, Sinta 1, ini kalau pengamatan kami. Ini di depan sudah dikasih rule, dikasih batasan, dikasih aturan, diantaranya tidak boleh menampilkan atau menuliskan di dalam jurnalnya tadi hasil dari AI. Gambar misalnya, gambar tidak boleh dibuat dari AI, harus manual. Nah, itu sudah di depan, sudah di portal itu sama jurnalnya. Itu ada beberapa jurnal sudah ketat di depannya. Begitu juga kalau tadi misalnya berhadapan dengan dosennya, ya mungkin saya rasa kalau dosennya lebih ketat lagi, ya itu tadi dikasih batasan, gitu. Hasilnya dari mana? Hitungan manualnya bisa enggak? Kan skripsi banyak sekali judulnya. Ada skripsi tentang pemakaian AI yang arahnya kepada decision maker, DSS, Decision Support System, sistem pendukung keputusan. Itu menggunakan AI dengan mudahnya. Ada beberapa kriteria, ada beberapa elemen. Nanti A sampai X misalnya. Ini ada elemennya demikian, demikian, demikian. Nanti kesimpulannya apa? Itu dengan cepatnya dengan AI. Tapi bagaimana mahasiswa diarahkan bisa untuk menghitung atau memprediksi atau bisa istilahnya mengkalkulasi secara manual. Sehingga dia tidak itu tadi lagi dan lagi telan mentah-mentah pemakaian AI tadi. Jadi kalau kode atau kode etiknya akademis diantaranya itu tadi mesti menampilkan menampilkan apa namanya menampilkan citasinya tadi, menampilkan citasi atau sumbernya. Baik. Demikian, Mbak. Ada yang ingin bertanya secara langsung, katanya Avelina 2 LSK, boleh silakan bertanya. Masih ada beberapa menit lagi kita sediakan untuk sesi bertanya. Halo, Kak Avelina 2 LSK. Dua elok eskom ya, boleh. Selamat sore. Iya, selamat sore. Perkenalkan, saya Avelina Duelo. Saya juga lulusan Teknik Informatika. Menurut pengamatan saya, revolusi AI yang sedang terjadi saat ini tidak hanya mengubah teknologi, tetapi juga mengubah cara manusia belajar, bekerja, dan mengambil keputusan. Bahkan beberapa kemampuan yang selama ini dianggap kalian khusus, kini dapat dilakukan oleh AI dalam hitungan detik. Nah, dalam kondisi seperti ini, menurut Bapak, kompetisi apa yang paling penting untuk dimiliki mahasiswa Indonesia dalam 10 tahun ke depan agar tetap relevan dan memiliki keunggulan yang tidak mudah tergantikan oleh AI? Nah, pertanyaan yang kedua, saat ini literasi digital ini kan sering dikaitkan dengan kemampuan menggunakan teknologi. Namun menurut saya tantangan terbesar justru bukan pada teknologinya, melainkan pada kemampuan masyarakat dalam memilih informasi yang benar dan tentu saja menyesatkan. Apalagi dengan hadirnya AI yang mampu menghasilkan teks, gambar, maupun video yang sangat meyakinkan itu. Pertanyaan saya, bagaimana strategi yang paling efektif untuk membangun literasi digital masyarakat Indonesia ini agar tidak hanya cakap menggunakan teknologi, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi informasi yang dihasilkan. Itu saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan dari Miss Avelina, ya saya panggil Miss Avelina. Alumni mana nih? Saya alumni Universitas Nusa Nipah Omere, Pak, NTT. Oh, NTT, masalah. Bohodur, Pasan, Bohodur, sangat jauh. Dari Aceh ke NTT, Pak. Jarak jauh nih, Pak. Pasan. Baik, jadi tadi yang bertanya, tadi apa ya pertanyaan tadi? Tadi saya lewat yang bertanya tadi, enggak saya catat. Yang bertanya tadi boleh diulangi yang pertama, ringkas saja. Menurut pengamatan saya, revolusi yang sedang terjadi saat ini kan tidak hanya mengubah teknologi, tetapi juga mengubah cara manusia belajar, bekerja, dan mengambil sebuah keputusan. Ya. Bahkan beberapa kemampuan yang selama ini kita anggap di kalian khusus saja,
kini dapat dilakukan oleh AI dalam hitungan detik saja, Pak. Namun dalam kondisi seperti ini, menurut Bapak, kompetisi apa yang paling penting untuk dimiliki seorang mahasiswa dalam 10 tahun ke depan agar tetap relevan dan memiliki keunggulan yang tidak mudah tergantikan oleh AI ini, Pak? Ya, siap. Ini oke, bagus pertanyaannya 1 dan 2. Pertanyaan 1, 2 ini bisa dijawab dengan satu soal. Nah, dengan satu soal. Jadi perkembangan teknologi, kemudian ada AI-nya, ada bagaimana kita bisa memanfaatkan literasi dengan baik, yang arahnya digital, bagaimana kemampuan atau kompetensi yang disiapkan ke depan. Saya rasa bukan hanya ke depan, mulai sekarang ini. Mulai sekarang sampai nanti, itu sebenarnya diarahkan bagaimana kepada etika pribadi masing-masing. Jadi, arahnya itu kepada akhlak di dalam akademis atau etika akademis. Jadi tidak semata-mata langsung ngambil semuanya. Itu berarti kita sudah beretika di dalam akademis tadi. Tidak semata-mata melibatkan atau berpangku tangan sepenuhnya kepada teknologi tadi, tetapi manual juga masih dipakai begitu. Jadi ini tadi yang saya lagi dan lagi saya masih terkesan dengan penyampaian Pak Hasan Basri. Mungkin ya itu ada kemungkinan juga. Mungkin di Indonesia ini karena masih lagi viralnya, lagi viralnya, lagi senang-senangnya. Jadi semuanya berduyun-duyun. Waduh, udah menggunakan AS semua. Laris itu. Bahkan pengguna internet diantaranya yang terbesar. Nggak tahu sekarang nomor berapa. Dulu katanya pernah menduduki nomor pertama. Yang kedua India. Tetapi ya terang, kalau saya boleh kasih pembanding, kita sama India jauh. Ya, kebetulan saya pernah kunjungan ke India juga. Ke India pernah, ke Pakistan pernah, ke beberapa negara pernah. Itu saya lihat langsung cara belajarnya. Kalau cara belajarnya kita kalah jauh nih Pak, Bapak Ibu sekalian. Secara maafnya ngomong ya, saya bukan merendahkan negara sendiri, tapi motivasi belajar memang luar biasa. Satu contoh di India. Di India tuh minat belajar luar biasa. Maka kalau kita misalnya kuliah di sana, itu ada teman saya lulus S2 sana. Sampai lulus S2. Kalau kuliah di India tuh masuknya susah, keluarnya susah. Luar biasa sana. Rumit ditanya dosennya. Bukan nakut-nakuti ini. Itu ada beberapa kampus sampai seperti itu. Jadi artinya di sana memang ditumbuhkan minat belajar yang betul-betul kuat begitu. Jadi tidak terlalu tergantung dengan AI tadi, dengan teknologi. Meskipun orang-orang hebat dilahirkan banyak dari India, tetapi India tetap mempunyai prinsip lah, gitu. Mempunyai prinsip bahwasanya ya dengan pribadi SDM-nya tadi. Jadi untuk menyiapkan ini tadi. Jadi pertanyaan dari siapa tadi, Miss Valina ya. Jadi sikap Avelina. Jadi sikap atau menanggapi tantangan ke depan karena ada sifatnya ya semuanya tidak bisa diterima dengan benar juga. Ada berita-berita yang hoax itu kan, hoax itu kan tidak bisa dipertanggungjawabkan itu kan. Itu kan banyak yang di ini kan di IG itu kadang-kadang berita tuh sedikit nanti dibikin dia di frame judulnya dengan judul yang menarik ya, sensasional lah istilahnya. Sehingga orang tertantang untuk membaca. Padahal ini belum benar. Kita perlu tabayun. Kita perlu studi ilmiah, studi empiris sehingga didapatkan kebenaran yang hakiki gitu. Tidak langsung kita mentah, oh benar ini kayaknya. Misalnya ada waktu ini musim kurban kemarin, itu kurban, ada informasi, ada sapi harganya sampai saya baca di IG itu katanya harganya sampai 70 miliar itu. Satu sapi itu. Ini kalau mungkin orang yang gampang percaya, oh iya ya sapinya bagus memang sapinya ngurus. Masa iya sapi sampai 70 miliar? Memangnya sapinya dari apa? Gitu kan. Itu kan nggak masuk akal kan. Simpel aja kita. Itu kan info dari IG kan. IG tidak ada yang mengklarifikasi. Istilahnya tidak ada badan hukum yang menghakimi berita-berita yang di IG itu benar atau salah. Tidak ada. Mudah siapapun bebas itu. Menulis atau menampilkan video atau gambar di IG tadi. Maka kita perlu berpikir jernih, ya utamanya tadi kita tingkatkan SDM-nya, etika kita menanggapi
informasi di tengah kemajuan era digitalisasi. Demikian, Miss Avelina, mungkin pertanyaannya mewakili dari dua jawaban tadi, dua soal tadi. Baik, terima kasih banyak Pak. Saya tertarik juga dengan pandangan Bapak mengenai kompetensi masa depan. Menurut saya tantangan yang kita hadapi saat ini juga bukan hanya perubahan teknologi juga Pak, tetapi saya juga perubahan cara manusia memang memandang proses belajar itu sendiri. Ya, Di mana dulu seseorang ini belajar untuk memperoleh informasi, dan sekarang informasi tersedia di mana-mana. Karena itu saya berpikir bahwa nilai utama pendidikan ke depan itu mungkin bukan lagi kemampuan mengingat informasi, melainkan kemampuan memahami, menganalisis juga, dan menggunakan informasi secara bijak. Satu hal lagi Pak, semoga apakah mungkin Bapak melihat bahwa sistem pendidikan Indonesia ini sudah bergerak ke arah tersebut? Apakah masih perlu perubahan yang lebih mendasar Pak? kalau pendidikan sih saya lihat ya proses menuju ke sana memang proses, dan memang ya terus terang sih, karena ya maafnya ngomong ya kadang-kadang ya ganti menteri, ganti arahan, nah ini juga agak menjadi mungkin pelaku-pelaku di dunia pendidikan agak bingung juga kan. Jadi ya kita ngikuti arus, tetapi ya kita punya punya prinsip gitu maksudnya, punya prinsip mana yang terbaik gitu. Gitu. Tapi artinya kalau namanya pendidikan itu tidak bisa kayak kita makan cabai langsung pedas, enggak. Menjadi proses. Pendidikan adalah proses. Pendidikan adalah proses. S1 diproses misalnya 3,5 sampai 4 tahun. Itu dikatakan menjadi Eskom itu. Kalau baru mahasiswa semester 1, semester 2 kita tuntut menjadi seorang programmer yang hebat, ya mungkin terlalu dini. Karena harus diproses dulu. Apalagi kebijakan pendidikan di Indonesia. Ini diterapkan karena ada roadmap-nya kan, ada peta jalannya. Ini akan diterapkan berapa tahun gitu. Saat ini misalnya pemerintah mengadakan kebijakan pendidikan seperti judul yang kami berikan tadi. Ada kebijakan namanya kurikulum UB, Outcome Based Education, pembelajaran berbasis luaran. Luaran itu maksudnya berdampak. Jadi dampaknya bagi lingkungan itu apa pendidikan? Apakah hanya teoritis, apakah sampai betul-betul dirasakan gitu. Nah ini kan perlu proses gitu kan. Ini prosesnya berapa lama? Ini kan menjadi pertanyaan lagi. Oh prosesnya misalnya 10 tahun, baru jalan 5 tahun, nanti ganti presiden, ganti menteri, diubah lagi ya gimana yang tadi kan nggak jadi kan, gitu kan. Nah, itu tadi masalahnya di situ. Jadi saya katakan tadi menjadi suatu proses gitu ya, Miss Avelina ya. Jadi Ya cukup Pak. kalau lebihnya seperti itu. Jadi artinya kita tidak bisa langsung meminta atau ingin mendapatkan hasil dalam waktu sekejap pendidikan. Jadi melalui proses. Demikian. Adalah yang lain, Terima kasih Miss Pak. Cindy. Ya. Dah, kita akhiri sesi tanya jawab kita dulu ya, Pak. Selanjutnya kita masuk ke sesi dari marketing kami, dari Manajemen Indonesia, kepada Mbak Nura, administrasi kami, dipersilakan. Baik, terdengar suara saya Mbak Cindy dan rekan semua. Terdengar, Mbak. Sebelumnya perkenalkan saya Nora, saya admin 1 Nilseman Indonesia yang membantu Bapak Ibu untuk menerbitkan naskahnya. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ahmad Haris yang sudah mau bergabung dan menjadi narasumber di webinar kita pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu semuanya dan rekan-rekan sekalian, izinkan saya admin Nilseman ingin menyampaikan paket-paket penerbitan yang ada di Nilseman. Mungkin Bapak Ibu ada yang berminat atau ingin menerbitkan buku naskahnya, tetapi masih bingung bagaimana cara sih untuk menerbitkan naskah tersebut seperti itu. Baik, kami ada 4 penerbitan di sini Bapak Ibu. Yang pertama itu kami ada paket hemat. Untuk paket hemat itu biayanya senilai Rp500.000. Kami akan berikan template kepada Bapak Ibu dan Bapak Ibu menyelesaikan template tersebut dan kami akan membantu sampai terbit BSPN dan juga sudah free dengan 3 eksemplar buku fisik dengan biaya Rp500.000. Dan yang kedua, kami itu ada paket tunggal. Untuk paket tunggal ini biayanya itu senilai Rp1 juta
ini cukup Bapak Ibu berikan naskah mentahnya kepada kami. Misalkan nih, naskahnya belum diterbitin, belum ada IYD, KBBI, dan juga belum disesuaikan dengan template penerbitan. Maka itu kami yang bantu semua dengan free 3 sampel buku fisik, dan naskah Bapak Ibu kami bantu terbitkan sampai ber-ISBN seperti itu. Selanjutnya kami itu ada pakai konversi. Nah, untuk konversi ini mungkin ada rekan-rekan yang baru lulus sarjana, mungkin ada skripsi yang ingin diterbitkan buku. Jadi sayang sekali jika skripsinya disisihkan seperti itu. Mari kita terbitkan menjadi buku, maka itu bisa kami bantu dengan biaya Rp1.450.000. Ini sudah free HKI, sudah free 3 sampel buku fisik, dan kami yang membantu skripsi Bapak Ibu atau penelitian Bapak Ibu dan rekan-rekan semua agar bisa terbit ber-ISBN dan juga sebagai syarat ISBN seperti itu. Karena untuk saat ini ISBN itu sangat ketat sekali Bapak Ibu, apalagi jika naskah pun dalam bentuk umum, tapi jika ada bahasa penelitian tetap ditolak oleh ISBN, maka itu kami akan bantu Bapak Ibu. Selanjutnya kami ada namanya paket ghostwriter. Nah, untuk paket ghostwriter ini itu biaya senilai 4 juta rupiah. Itu kami yang bantu semuanya Bapak Ibu, dari mulai offline, pembuatan naskah sampai terbit ber-ISBN. Jadi Bapak Ibu ada ide judul nih atau yang lainnya, tetapi tidak sempat untuk membuatkan naskahnya, maka itu kami akan membantu Bapak Ibu untuk menerbitkan naskah Bapak Ibu dan membuat naskah Bapak Ibu sampai selesai, dan juga sudah free HKI dan 4 hardcover. Jadi bukunya meskipun dengan biaya 4 juta tersebut ya agak lumayan mahal ya Bapak Ibu, tapi tidak setara dengan apa yang Ibu dapatkan seperti itu. Jadi dengan biaya 4 juta, naskah Ibu sudah selesai dengan maksimal 200 halaman, dan juga sudah HKI, SBN, dan juga 4 hardcover yang didapatkan. Dan selanjutnya mungkin ada Bapak Ibu yang sesuai dengan bidangnya, ingin 1 bab saja, karena untuk naskahnya mungkin tidak cukup untuk biaya dan lainnya, maka kami ada 1 bab kolaborasi buku namanya Bapak Ibu. Jadi tinggal bilang bidangnya kepada kami, keep aja 1 babnya. Nah, untuk 1 bab ini, khusus bab 1 itu biaya senilai Rp300.000, dan untuk bab 2 itu biayanya senilai Rp150.000. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mengajak rekan-rekannya atau yang ingin dosen-dosen yang ingin mengajak mahasiswanya ingin menerbitkan buku bersama, maka bisa dimasukkan kolaborasi buku atau bisa dibilang book chapter seperti itu. Jadi bagi rekan-rekan atau Bapak Ibu yang berminat untuk menerbitkan naskahnya sesuai dengan yang kami sampaikan tadi, seperti paket hemat, paket tunggal, konversi ghostwriter dan kolaborasi juga, maka bisa hubungi saya langsung, karena saya akan untuk komunikasi dengan Bapak Ibu untuk bagaimana naskahnya, bagaimana cara ini dan lainnya, dan bagaimana untuk pengiriman naskah tersebut seperti itu. Jadi kami akan berkomunikasi langsung dengan Bapak Ibu, dan juga mungkin ada yang ingin menerbitkan novel dan lainnya, itu juga bisa kami bantu ya Bapak Ibu, atau ada hanya HKI saja. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin HKI saja, naskahnya sudah ada, maka bisa juga kami bantu Bapak Ibu. Dan yang terbaru itu kami ada jurnal. Nah, jadi bagi Bapak Ibu atau rekan-rekan yang mahasiswa ingin menerbitkan jurnal ber-ISSN dan Sinta, juga bisa kami bantu Bapak Ibu. Untuk paket tunggalnya itu biayanya senilai Rp350.000. Tapi kalau untuk Sinta kami juga tersedia. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin naik pangkat, sertifikasi atau BKD, perlu digunakan Sinta dan lainnya, itu kami juga tersedia dari Sinta 6 sampai ke Sinta 2 seperti itu. Tinggal bidang-bidangnya kepada kami akan tuntun Bapak Ibu atau akan konfirmasi kepada Bapak Ibu mana yang cocok artikel yang digunakan atau jurnal yang digunakan untuk naskah atau jurnal artikel Bapak Ibu yang akan dipublish seperti itu. Sekian marketing dari kami, informasi dari kami. Jadi jika Bapak Ibu atau rekan-rekan ingin bertanya perihal paket penerbitan, perihal jurnal dan lainnya, boleh langsung hubungi saya, itu admin satu sendiri yang akan membantu Bapak Ibu menyampaikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu seperti itu. Sekali lagi kami dari tim Nulis Hemat Indonesia ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih sekali lagi antusias Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Apalagi juga ada yang
di pertengahan sesi tanya jawab sudah bertanya link absensinya mana Kak, link absensinya mana Kak, gitu ya. Jadi mohon bersabar Bapak Ibu, karena sedangkan materi kita sebelum selesai, tapi kakak-kakak sudah bertanya link absensi. Nah, jadi sayang sekali melewatkan ya materi yang sangat luar biasa ini dengan masa depan, apalagi dengan keadaan AI, literasi digital dan revolusi pendidikan Indonesia ini sangat penting saat sekarang ini Bapak Ibu. Jangan sampai karena menunggu link absensi dan lainnya lah jadi tidak mengetahui materi apa yang diberikan oleh narasumber kita pada sore hari ini. Nah, untung-untungnya karena mengejar link absensi ketinggalan materi yang sangat luar biasa ini. Kita juga tidak tahu lagi nanti tadi dibahas apa ya, AI kah, apakah, apa sih itu AI. Nah, jadi kedepannya jika nanti ada webinar lagi atau ada webinar lagi, dimohonkan kepada kakak-kakak atau mungkin rekan-rekan semua untuk menyelesaikan atau mendengarkan dari narasumber kita dahulu agar apa? Agar kita bisa masuk materi tersebut, bukan hanya mengejar sertifikat atau kasarnya link absensi yang untuk mendapatkan sertifikat seperti itu. Sayang sekali ya, karena ini kan sudah banyak banget pesertanya, apalagi ini sampai 200 lebih ya, kami sangat-sangat berterima kasih begitu karena sudah ikut hadir dan mengikuti webinar kita pada sore hari ini. Apalagi ini tentang AI. AI ini adalah hal yang sangat luar biasa saat sekarang ini dan sangat relevan dengan keadaan kita pada saat sekarang ini. Jangan sampai kita ketinggalan dengan keadaan sekarang dan kita lupa apa sih itu AI, apa ini. Nah, karena ketinggalan zaman, karena nggak tahu apa itu materi, apa hal terbaru yang ada di saat sekarang ini. Jangan sampai nanti kita bertanya kembali di masa depan, nggak ada apa yang kita dapatkan seperti itu. Jadi dimohonkan sekali lagi kepada rekan-rekan, Bapak Ibu yang mengikuti webinar kita ke depannya untuk mengikuti terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh narasumber kita, agar apa? Agar kita mendapatkan ilmu sekaligus manfaat dari narasumber tersebut. Apalagi ini untuk link absensi, tenang Bapak Ibu, pasti kami kirimkan gitu ya. Jadi dimohonkan sekali lagi kami terima kasih banyak, apalagi antusias Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ada pertanyaan juga tidak terjawab, kami mohon maaf. Karena apa? Karena untuk pertanyaan itu kami acak, mana yang nanti kami bacakan, maka itu yang akan dapat pertanyaannya seperti itu. Semoga kedepannya Bapak Ibu bisa ikut andil untuk webinar hari ini, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang sangat lebih baik dan lebih bagus malahan ya, karena ini tentang masa depan. Intinya ini adalah tentang masa depan kita ke depannya, itu tentang AI. Dan sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Haris yang sudah bersedia menjadi narasumber kita pada sore hari ini, karena dari materi beliaulah kita mendapatkan ilmu-ilmu terbaru, apalagi ada tentang bagaimana itu halusinasi tentang AI dan lainnya, dan kita juga tidak meninggalkan keadaan sekarang ini untuk masa depan seperti ini gitu. Oke, terima kasih sebelumnya. Saya Nora, satu dari Nulis Somad, mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada peserta dan narasumber. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator kita pada sore hari ini. Silakan Mbak Cindy. Oke, terima kasih Mbak Nora. Pak Aris, karena waktu kita sudah habis ya Pak, kita tutup saja webinar kita pada sore hari ini ya Pak ya. Baiklah, kepada Bapak dan Ibu atas kehadirannya pada siang hari ini, terima kasih banyak. Untuk minggu depan kita akan mengadakan webinar kembali pada tanggal 12 Juni 2026, jam yang sama 14.00 waktu Indonesia Barat. Dan kepada Pak Aris, terima kasih banyak sudah diberikan pada siang hari ini. Semoga kita berjumpa kembali di webinar selanjutnya ya Pak. Kepada Bapak dan Ibu, mohon maaf apabila kami ada kesalahan kata. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk info selanjutnya mengenai sertifikat dan juga materi dan rekaman webinarnya boleh ditunggu dari info di grup ya Bapak Ibu, grup webinar kita. Terima kasih. Iya Pak. Saya izin